Cahaya surya menyibak semesta, buka jendela sejuknya terasa. Marilah berkarya bersuka cita, semangat menyala menjemput asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Teman-teman, aku awali aktivitas aku dengan ngebilasin pakaiannya. Dan mohon maaf tadi tuh ngebilasnya ngasal banget karena beneran lagi malas buat meras-meras gitu ya. Jadi ya udah langsung aja aku masukin ke dalam pengering kayak gitu. Dan di sini aku lanjut buat beberes di kamar ya, sambil nungguin pengeringnya itu tuh selesai. Jadi aku tuh nggak mau menyia-nyiakan waktu ya teman-teman. Jadi aku usahain waktu itu bener-bener aku manfaatin semaksimal mungkin. Karena badan aku tuh bener-bener capek ya teman-teman sebenarnya pagi ini. Cuman karena memang kerjaan pagi itu kan memang banyak gitu ya. Jadi aku tuh pengen segera kerjaan aku tuh beres, biar nanti di siang hari aku tuh bisa tidur siang gitu. Dan hari ini tuh juga aku tuh mau keluar lagi ya teman-teman. Setelah di video sebelumnya itu tuh aku pergi buat beliin anak-anak sepeda. Dan sampai di rumah itu udah lumayan malam ya teman-teman, dikarenakan memang kejebak hujan juga. Jadi berhenti juga gitu ya di jalan. Dan aku tuh sama Pak suami itu sampainya di rumah itu udah sekitar jam 10 gitu loh teman-teman. Dan anak-anak itu bener-bener kegirangan banget, punya mainan baru, punya sepeda-sepeda baru gitu ya teman-teman. Dan tidur itu udah jam 11 gitu, baru mereka itu mau tidur gitu ya. Dan ketika anak-anak itu tidurnya jam 11 gitu ya teman-teman, aku tuh lama juga baru ngelonin mereka biar mereka tidur. Dan itu aku tidur itu udah jam 12 gitu. Dan badanku tuh bener-bener capek banget gitu ya, karena kan aku habis dari luar gitu ya. Yang namanya udah keluar rumah gitu teman-teman, gak tahu kenapa badan itu rasanya remuk banget. Padahal ya teman-teman cuma duduk doang di atas motor. Tapi beneran deh teman-teman, riwehnya pas aku bawa sepedaan anak-anak yang di video sebelumnya itu yang aku beli. Itu bener-bener ya apa ya teman-teman, Masya Allah banget ya perjuangannya. Karena untung aja teman-teman tuh di malam hari aku tuh gak terlalu malu gitu loh. Karena apa? Kalian tahu ya, itu kan beli sepedanya itu dua ya. Dan satunya itu taruh di depan ya teman-teman sama Pak suami, anak-anak di tengah itu dua-duanya. Dan aku di belakang sambil menyandang sepeda yang satu lagi. Jadi sepedanya itu tuh dikasih tali teman-teman, lalu aku sandang kayak tas gitu loh teman-teman. Dan kebayang dong gimana pundak aku tuh sakitnya nahan si tali ya. Dan Masya Allah banget teman-teman, ngeliatin anak-anak yang bener-bener berbahagia banget punya mainan baru, itu bener-bener rasa lelahku tuh hilang. Cuman paginya tuh tetap berasa pegel gitu ya. Makanya ya teman-teman, hari ini tuh sebenarnya aku tuh malas banget mau keluar gitu ya. Tapi karena memang hari ini tuh aku lagi bener-bener pengen banget keluar gitu loh teman-teman. Memang ada juga satu keperluan juga keluar gitu ya, dan sekalian mau jalan-jalan gitu ya. Nah di sini aku awali dulu ya teman-teman, pagi-pagi aku dengan ngegantiin spray. Nggak aku awali sih, kan tadi awalinya udah nyuci, ya Allah udah belibet aja. Pokoknya di sini aku lagi gantiin spray karena memang spraynya itu tuh sebenarnya udah nggak enak ditidurinya itu dari semalam. Cuman pas mau aku ganti kan itu udah malam ya teman-teman, aku nyampe di rumah. Dan itu tuh nggak mungkin banget aku ganti spray lagi gitu ya, karena udah capek. Alhasil barulah pagi ini aku ganti. Tapi untuk spraynya aku nggak langsung cuci ya, aku cucinya itu besok aja karena ya udah capek gitu teman-teman. Kalau misalnya mau dicuci sekarang gitu ya, karena aku juga udah beres nyuci gitu ya, jadi ya udahlah biarin aja spraynya itu aku cucinya itu besok aja. Nah di sini aku lanjut ya buat ngelepasin sarung bantal. Dan ini tuh nanti mau aku pasangin lagi sarung bantalnya. Dan sedikit cerita lagi tentang video yang sebelumnya yang aku beliin anak-anak sepeda ya teman-teman. Jadi sebenarnya anak-anak itu tuh pengen sepeda itu tuh karena beberapa waktu yang lalu aku itu ada main ke rumah tante gitu teman-teman. Dan anaknya tante itu tuh punya sepeda-sepedaan kayak gitu. Sebenarnya di rumah tante itu tuh ada dua teman-teman, satu sepedaan, satu mobil-mobilan gitu loh yang bisa dinaikin. Aku yakin kalian tuh pasti tahu lah ya. Jadi teman-teman sampai di situ si anak-anak itu main dong di situ kan. Tapi teman-teman situ ini tuh rebutan yang maunya tuh sepeda-sepeda gitu ya. Dan mereka tuh sampai berantem sambil dorong-dorongan. Padahal aku tuh ke situ tuh karena pengen ngelihat orang sakit gitu teman-teman. Karena mertua dari tante itu tuh sakit gitu ya. Jadi aku tuh pergi ke situ. Dan juga kebetulan mertuanya tante itu tuh juga nenek dari Pak suami. Pokoknya lumayan deket lah gitu ya.
Jadi kami tuh niatnya ke situ pengen ngeliat orang sakit teman-teman, tapi anak-anak itu malah berantem gara-gara pengen naik sepeda. Jadi alhasil ya teman-teman, anak-anak tuh teriak sambil nangis-nangis, sampai aku sama Pak suami tuh terpaksa ngajakin anak-anak pulang. Dan sampai di rumah anak-anak itu tetap nangis-nangis, katanya itu ngengeng ya teman-teman. Ngengeng itu ya sepeda-sepedaan itu loh gitu loh teman-teman. Dan itu beneran kasihan banget ngelihatnya nangis-nangis sampai badannya itu anget. Keesokan paginya itu mereka itu masih inget-inget teman-teman. Alhasil aku tuh bener-bener kasihan banget ngeliatin anak-anak gitu ya. Dan kebetulan aku tuh bulan ini tuh ada rezeki teman-teman, Masya Allah. Jadi kemarin tuh ada beberapa endorse yang masuk gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk ambil uang endorse itu buat tambahan beli sepeda, dan sebagian aku ambil dari gajinya Pak suami. Ya biar apa ya, biar uang pendapatan aku tuh nggak habis total gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen aja gitu ya uang pendapatan aku tuh selalu ada di rekening aku, biar aku tuh semangat juga. Dan pengennya nanti tuh kalau misalnya ada uang kayak endorse gitu tuh aku bisa beliin sedikit ke perintilan gitu teman-teman, biar apa ya, biar semangat kayak gitu kan. Makanya aku memutuskan sama Pak suami buat ngambil sebagian dari pendapatan aku dan sebagian dari gaji Pak suami bulan ini. Itu kan beli sepedanya itu 550.000 dua ya teman-teman, berarti sekitar 275 ribuan satu. Dan itu tuh biaya aku ke sana itu habis sekitar 50-an lah ya, sama jajan di jalan juga. Jadinya itu kan genap 600. Jadi dari gaji Pak suami ngambil 300, dari pendapatan aku juga ngambilnya 300 gitu ya teman-teman. Ya pokoknya ya teman-teman, Masya Allah tabarakallah, bahagia banget rasanya teman-teman bisa ngebeliin anak-anak itu mainan yang mereka pengenin gitu ya. Apalagi kan anak-anak itu memang belum punya ya teman-teman mainan-mainan yang kayak gitu. Kalian tuh bisa lihat sendiri, mainan situ ini tuh mainan yang ala kadarnya aja gitu ya. Jadi ketika mereka dapat mainan kayak gini, Masya Allah teman-teman, mereka tuh seneng banget. Bangun tidur aja biasanya mereka itu minta nonton Upin dan Ipin. Bahkan sekarang itu setelah ada sepeda, mereka nggak inget sama Upin dan Ipin. Bangun tidur langsung naik sepeda, bahkan nggak minta-minta jajan loh teman-teman. Anak-anak itu saking asiknya main sepedaan. Jadi disitulah kesempatan emaknya buat ngasih anaknya itu makan ya teman-teman. Jadi nggak jajan sampai 2 hari ya anak-anak itu nggak minta jajan, cuman tetap sih aku kasih cemilan gitu teman-teman. Biar apa ya, biar mereka itu juga asik mainnya gitu ya. Aku beli cemilan itu lebih sedikit gitu ya, jadi lumayan sisa buat cemilan itu aku masukin ke tantangan menabung aku serba 2.000 ya. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Jadi biasanya kan jajan anak-anak itu kan sehari itu 10.000. Jadi aku bikinnya itu tuh kadang tuh cuma 6.000 gitu ya teman-teman. Jadinya itu cuman kayak buat selingan aja gitu loh. Jadi anak-anak itu sambil main sambil ngemil gitu kan. Terus juga pas ngasih mereka makan itu lebih lahap teman-teman, sambil mereka main sepedaan sambil aku kasih mereka makan itu bener-bener lahap. Pokoknya anak-anak itu bener-bener seneng banget teman-teman. Itu kalian bisa lihat sendiri ya di belakang aku, Masya Allah mereka tuh nggak bisa terlepas dari yang namanya sepedanya gitu ya. Ya walaupun mereka tuh masih tetap ribut dan berantem ya teman-teman, karena terkadang itu tuh si kakak itu usil teman-teman, dia itu pengen diboncengin sama adik, sedangkan kan tempat duduknya itu kan kecil ya. Dan itu kan aku beli 2 biar mereka itu nggak berantem. Tapi yang namanya anak-anak pasti ada aja hal itu yang diberantemin gitu. Tapi beneran deh, semenjak ada sepeda-sepedaan ini tuh Masya Allah tabarakallah mereka tuh seneng banget. Dan aku ngelihatnya itu bahagia banget gitu ya teman-teman. Jadi semangat lagi deh buat akunya nyari cuan, biar bisa nanti tuh anak-anak pengen beli apa-apa gitu ya, aku tuh bisa beliin gitu ya teman-teman. Sebenarnya dari gaji Pak suami juga bisa ya teman-teman. Cuman kalau aku beliin semuanya full dari gajinya Pak suami, bisa-bisa kebutuhan kami itu bakalan kekurangan gitu ya. Jadi makanya untuk bulan ini aku ngambil dari gaji Pak suami itu sedikit aja ya teman-teman. Dan aku ngambil dari pendapatan aku sebagian gitu ya. Biar apa? Biar kayak lebih seimbang aja kayak gitu. Karena kan kalau pendapatan utama aku dari gaji YouTube itu memang banyak itu aku tabung ya teman-teman. Karena kan aku mau renovasi dapur nih. Jadi aku tuh bener-bener pendapatan aku di YouTube gitu, yang gaji aku dari YouTube gitu ya, itu beneran banyaknya yang aku tabung gitu ya. Setelah aku ngirimin orang tua aku gitu, nah itu sisanya aku tabung. Kadang itu aku ambilnya sedikit aja gitu loh teman-teman, buat nyenengin diri aku sendiri gitu ya. Misalnya mau jajan-jajan atau aku pengen beli baju gitu ya, atau pengen beli apa gitu ya, aku ngambilnya sedikit. Cuman memang kebanyakan itu memang lebih aku tabung gitu ya. Dan aku lanjut dulu ya teman-teman ke videonya. Nah ini tuh aku tadi lagi bikin adonan, karena di sini tuh aku mau bikin pisang goreng lagi. Yang mumpung ada pisang, ya udah kita manfaatkan aja gitu ya untuk dijadiin cemilan. Aku
Aku tuh ya teman-teman ngeliatin anak-anak yang sibuk banget main sepeda gitu ya, Masya Allah kayak seneng juga, beraktivitas aku juga jauh lebih nyaman teman-teman, karena anak-anak itu nggak rewelin aku gitu ya. Mereka itu sibuk aja main berdua gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh berharap semoga aku tuh selalu murah rezeki, jadi di saat aku tuh ingin membelikan sesuatu untuk anak-anak gitu ya, itu tuh ada uangnya gitu ya teman-teman. Karena kan untuk nyenengin anak juga itu bisa juga untuk menjadi pembangkit rezeki untuk kita gitu ya. Ketika anak-anak senang gitu ya, ketika anak-anak bahagia, insya Allah rezeki juga bakalan datang. Nah teman-teman, ini ya untuk si goreng pisangnya atau pisang gorengnya itu udah aku masukin ke dalam adonan, maksudnya ke dalam wajan. Dan di sampingnya aku juga sekalian ngerebus air ya, karena memang air di termos itu udah tinggal sedikit. Jadinya aku mau ganti aja ya teman-teman, biar nanti tuh air termosnya itu aku salin ke dalam teko gitu ya. Nah singkat cerita, ini tuh pisang goreng ronde pertama ini tuh udah jadi ya teman-teman, dan di sini aku lanjut buat ronde yang kedua. Pokoknya ya enak banget loh teman-teman, pisang gorengnya ini tuh dia itu belum yang terlalu mateng banget, jadi masih kayak keras-keras sedikit, dan itu bener-bener enak banget sih dijadiin pisang goreng ya kalau menurut aku. Oh ya teman-teman, mau nanya lagi nih perihal tentang sepeda-sepedaan yang anak-anak tadi. Ada nggak nih di tempat kalian sepeda-sepedaan kayak gitu? Kira-kira berapa harganya teman-teman? Mungkin lebih murah atau lebih mahal ya? Kalau di sini itu tuh kan harganya 275. Awalnya tuh sih teman-teman, abang-abangnya itu tuh nawarin 700.000 ya dua, berarti kan 350. Jadi aku bilang mahal banget gitu ya, nggak bisa kurang, aku bilang gitu kan. Aku minta awalnya itu tuh 500 teman-teman, 500 aja lah bang dua gitu kan, karena aku belinya sekaligus dua, aku bilang gitu. Jadi abang itu sebenarnya nggak mau teman-teman, awalnya tuh dia bilang harga pasnya itu 580 kak, kata dia gitu kan. Jadi aku bilang kuranglah sedikit lagi bang, ini kan juga harinya hujan gitu ya, siapa tahu gitu bisa dapat diskon lagi gitu ya teman-teman. Dan akhirnya itu mentok harganya itu tuh di 550. Alhamdulillah lah ya, karena apa ya teman-teman, aku tuh nggak punya budget yang banyak gitu ya. Dari rumah bahkan aku tuh cuman ngebudgetin kayak 500 lah gitu ya teman-teman, kayaknya cukup gitu ya, perasaan aku tuh cukup gitu. Tapi ternyata memang sih cukup teman-teman, tapi modelnya jangan yang kayak gitu, modelnya yang beda lagi gitu teman-teman, yang modelnya yang biasa-biasa aja itu mah dapat gitu ya untuk 200 ribuan. Tapi kalau untuk model yang kayak punya anak-anak itu emang bener-bener udah nggak bisa lagi ditawar gitu ya. Jadi ya udah, semoga lah itu ya teman-teman jadi penambah rezeki juga buat kami karena nyenengin anak-anak. Nah teman-teman, ini pisang gorengnya udah mateng. Walaupun cuman bikin pisang goreng doang, itu kalian bisa lihat sendiri komporku itu bener-bener mengkilat ya teman-teman. Mengkilatnya itu karena apa? Karena percikan minyak. Jadi ya udah, di sini aku mau bersihin dulu. Itu juga ya teman-teman, di kompor itu Masya Allah ya, itu tuh ada juga untuk tetesan-tetesan tepung teman-teman. Alhasil jadinya itu tuh susah ya keangkatnya. Makanya di sini tuh aku bener-bener harus sabar sih ngebersihinnya. Jujur aku tuh nggak enak banget ninggalin dapur atau kompor ini tuh dalam keadaan banyak sisaan-sisaan tepung gitu atau tetesan tepung di kompor. Jadi udah di sini tuh aku bener-bener ngebersihin banget gitu ya teman-teman. Pokoknya udah bener-bener bersih, baru deh nanti tuh bakalan aku tinggal untuk dapurnya. Ya walaupun ini tuh bener-bener lumayan lama sih ngebersihinnya, cuman ya nggak apa-apa ya, yang penting bersih ya teman-teman. Pokoknya aku tuh seneng kalau misalnya ngeninggalin dapur aku tuh dalam keadaan yang udah bersih. Di sini tuh bolak-balik ya teman-teman, aku lap, pokoknya berulang-ulang kali aku lap, biar apa ya, biar bersih. Nah teman-teman lanjut ya. Nah ini tuh udah agak sore gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau keluar, ini aku mau ke Pekanbaru lagi. Setelah tadi malam itu ke Pekanbaru, jadi sore ini tuh ke Pekanbaru lagi. Kenapa aku milihnya itu sore-sore? Karena nanti tuh niatnya pengen jalan juga sekalian, pengen ngelihat suasana malam di kota Pekanbaru ya. Udah lama banget gitulah teman-teman nggak ngelihat suasana malam di Pekanbaru. Kalau dulu mah pas aku kerja ya sering tiap hari malah gitu ya. Nah sekarang ini udah jarang banget. Jadi udah sekalian aja healing-healing tipis ya teman-teman. Walaupun keliling-keliling di Pekanbaru doang kayak gini rasanya kok udah seneng banget gitu. Nah ini tuh aku ada di Panam ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin orang Pekanbaru itu pasti tahu lah ya, ini tuh aku ada di daerah Panam atau Jalan HR Subrantas. Nah ini tuh ya aku udah nyampe di tempat tujuan aku. Ini tuh aku lagi ada di Giant ya teman-teman.
Nah, di sini aku itu mau pergi beli pizza. Nah, ini ya, aku tuh lagi ada di Pizza Hut gitu. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, aku itu dapat traktiran dari teman aku. Bukan aku sih sebenarnya yang ditraktir, tapi anak-anak ya. Dapat traktiran dari teman aku, dari sahabat aku, Riri Wibowo. Terima kasih ya Beb Riri. Nah, ini aku lagi ada di Pizza Hut dan aku lagi pilih-pilih gitu ya teman-teman. Cuman di sini aku nggak bisa kasih sound suara asli karena beneran di sini tuh berisik banget teman-teman, rame banget anak-anak gitu ya, dan itu nggak enak banget buat didengar. Dan di sini tuh aku lagi ngomong gitu ya sama mbaknya buat milih gitu ya menu yang apa yang mau dipesan gitu ya teman-teman. Jujur teman-teman, ini tuh baru pertama kali aku itu beli pizza, dan baru pertama kali ya teman-teman aku tuh nyoba beli pizza. Karena beneran deh selama ini tuh kayak nggak tergoda juga gitu ya, dan aku tuh mikir memang harga pizza itu kan mahal gitu ya teman-teman. Tapi karena kemarin itu tuh si Beb Riri dia itu katanya itu pengen beliin si Twin Pizza gitu. Akhirnya ya udah alhamdulillah dapat rezeki gitu kan, ditraktir sama Beb Riri buat beliin pizza buat anak-anak gitu. Dan berhubung kami tuh masih di Giant gitu ya teman-teman, aku tuh mampir sebentar ke dalam Giantnya gitu ya, dan aku tuh kepincut dong sama sendal ini ya teman-teman, itu buat anak-anak aku pengen belinya, dan itu cuma serba 35.000 gitu loh teman-teman. Gak yakin banget sih aku awalnya gitu ya, serba 35. Jadi di sini tuh aku mau pilih-pilih buat anak-anak. Aku tuh nggak bawa uang cash itu banyak teman-teman, padahal sebenarnya pengen banget sekalian beliin Pak suami tuh sepatu gitu ya buat lebaran gitu loh teman-teman. Sebenarnya Pak suami tuh udah ada sepatunya yang bagus, pengen beliin sepatu itu yang simple gitu ya, biar kemana-mana Pak suami tuh enak gitu. Cuman karena memang uang cash aku nggak cukup buat beliin Pak suami sepatu gitu ya, karena uangnya udah aku pakai buat beliin anak-anak sendal. Jadi tadi tuh aku beliin sendal anak-anak itu 4 pasang ya teman-teman, jadi 2 pasang 1 orang. Nanti deh kalau udah di rumah aku unboxingin ya buat kalian. Nah, setelah tadi udah puas keliling-keliling di Giant, aku nggak banyak video ini ya karena rempong sambil gendong anak-anak dan orang juga rame. Nah, ini setelah habis maghrib gitu ya teman-teman, kami itu tuh mampir dulu buat makan malam karena memang udah lapar banget gitu ya, karena nggak mungkin juga kan cuman makanin pizza doang. Jadi pizzanya nanti makannya itu di rumah aja, dan ini tuh makan dulu di luar ya teman-teman. Nah, ini anak-anak aku pesenin mie goreng, dan di sini aku sama Pak suami pesennya itu tuh Minas ya teman-teman. Anak-anak itu masya Allah pintar banget makan sendiri sampai makanan itu bener-bener habis. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya betapa lahapnya anak-anakku itu makan. Pokoknya untuk Beb Riri, alhamdulillah terima kasih ya Beb yang udah traktir aku makan pizza. Dan beneran deh teman-teman, aku tuh belum pernah loh makan pizza. Ya mungkin terdengar memalukan ya, tapi beneran deh ya, aku tuh seneng banget dapat traktiran ya, walaupun di traktirnya itu anak-anak, tapi kan maknya juga bisa ikutan makan ya teman-teman. Nah, ini dia setelah sampai di rumah, aku tuh tunjukin ke kalian ya, ini sendal yang anak-anak yang aku beli tadi itu serba 35 teman-teman. Jadi aku langsung beliin aja buat anak-anak itu sendalnya itu tuh masing-masing tuh 2 pasang gitu ya, sendal 1 pasang kayak gitu. Terus ini ada pansos ya, pansus, dan itu ada sendal buat aku ya teman-teman, buat jalan gitu sih ya, bukan buat lebaran, buat pergi main gitu. Ini serba 35 semua ya teman-teman, masya Allah, alhamdulillah punya barang baru itu rasanya seneng banget. Nah, ini aku sampai di rumah itu udah lumayan malam ya teman-teman, karena tadi tuh sempat kejebak hujan. Jadinya ini kan pizzanya udah rada dingin ya, jadi aku angetin dulu untuk pizzanya itu sedikit. Terus ini pizzanya udah beres buat aku angetin, dan nanti tuh aku mau langsung ngajakin anak-anak buat makan pizza ya. Anak-anak itu juga belum pernah makan pizza teman-teman gitu ya, karena ya iyalah belum pernah, karena kan maknya belum pernah ya. Nah, ini ya masya Allah teman-teman, satu itu bener-bener habis ya, auto kenyang deh itu anak-anak. Pokoknya sekali lagi untuk Beb Riri yang udah traktir aku pizza, aku ucapkan terima kasih. Semoga murah rezeki dan selalu diberkahi ya untuk setiap rezekinya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Aku akan tayang dalam 1 hari 2 kali ya teman-teman, jadi jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi semuanya di video yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.